Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua ya. Manchester United akan tandang nih ke Istanbul menantang tuan rumah Fenerbahce dengan Jose Mourinho-nya, dengan Sofyan Amrabatnya, dengan Fred, dengan Dusan Tadic, dan juga pemain-pemain lain yang juga memiliki kapasitas kualitas yang juga bagus. Nah, Manchester United ini akan tampil tanpa sang kapten Bruno Fernandes. Bruno Fernandes sendiri secara rata-rata ya, secara umum di awal musim 2024-2025 bersama dengan Manchester United ini masih belum dalam performa yang terbaik. Sepanjang dia membela Manchester United, menurut gue dia merupakan pemain yang fantastis ya. Kontribusinya jelas, angka-angka pun juga memperlihatkan hal itu. Kabar-kabar miring, kabar-kabar kritik menurut gue lebih terkesan subjektif, karena pada kenyataannya dia ini adalah pemain yang sangat vital, bahkan menurut gue tulang punggung dari Manchester United. Sering sekali ketika Manchester United tampil tanpa Bruno Fernandes, ini situasinya berat bagi tim di atas lapangan, dan bukan juga sering ya akhirnya berujung kekalahan. Nah, tentu saja menghadapi Fenerbahce itu tidak kita harapkan. Gua berharap Manchester United tetap tampil bagus ya. Di musim ini pernah ketika menghadapi Barnsley ya kan, Bruno Fernandes tampil dari bangku cadangan, dia langsung bisa membuat 2 assist. Tapi bagaimana Manchester United yang tampil dengan menit bermain yang cukup besar tanpa Bruno tampil bagus juga nih. Nah, bagaimana dengan kali ini? Siapa yang bisa menggantikan posisi dari Bruno, dan formasi seperti apa yang bisa ditampilkan oleh Erik ten Hag dalam bermain tanpa kapten Bruno Fernandes? Gua melihat salah satu poin plus dari Bruno Fernandes tentu saja kreativitas ya, chances created, lalu juga assist ya kan, dan sampai dengan sejauh ini sih belum terlihat secara jelas. Tapi gue melihat di pertandingan terakhir menghadapi Brentford misalnya ya, Bruno Fernandes tampil lebih baik daripada pertandingan sebelumnya, sehingga sebenarnya gue lihat sih ada tren yang sedang menuju naik. Mudah-mudahan seperti itu. Cuman ya faktanya dia harus absen menghadapi Fenerbahce. Siapa pemain yang bisa menggantikan? Ada banyak pendapat yang akhirnya memilih Christian Eriksen. Gue sepakat ya, Christian Eriksen yang ketika menghadapi Barnsley pun juga tampil menggantikan posisi Bruno Fernandes, bisa tampil bagus. Pemain lain, Mason Mount misalnya, yang sebenarnya mungkin dengan gaya yang berbeda, karakter yang berbeda juga bisa dijadikan opsi, tapi dia masih absen ya, jadi tidak bisa dilibatkan di pertandingan ini. Nah, bagaimana dengan formasi? Melihat ketika Manchester United menghadapi Brentford dan juga menghadapi Aston Villa, formasi 4-4-1-1 menurut gue ini sangat mungkin akan dimainkan lagi oleh Erik ten Hag. Dan kalau itu yang ditunjuk atau dipilih ya formasinya, gua pikir komposisinya akan bisa jadi seperti ini nih. Jadi ada Casemiro dan juga Ugarte di lini tengah, dengan mendorong Christian Eriksen di belakang rekan senegaranya Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho di kiri, dan Marcus Rashford di kanan. Sama seperti ketika Manchester United bermain menghadapi Brentford. Dan di lini belakang ya Mazraoui, Dalot, De Ligt, dan juga Lisandro Martinez. Christian Eriksen tampil di belakang striker utama ataupun penyerang tengah. Ini menurut gue bukan posisi yang baru ya, dan gue harapkan juga dia bisa menjadi mesin kreativitas nih, terutama ketika Manchester United membangun serangan. Kemampuan Casemiro juga dengan kualitas-kualitas umpan yang menurut gue juga bagus ya, diharapkan sih ini bisa memberikan solusi-solusi khusus untuk lini depan dalam rangka untuk menjebol gawang dari Fenerbahce ya kan. Jadi menurut gue ini salah satu opsi 4-4-1-1. Opsi lainnya bisa jadi formasi 4-1-2-3. Ini juga merupakan sebuah kemungkinan dengan menempatkan Ugarte sebagai gelandang jangkar ya. Ugarte menurut gue memiliki kapasitas ataupun juga kemampuan yang baik dalam mengcover area yang cukup luas sebagai gelandang bertahan ya, dengan mendorong Casemiro serta Christian Eriksen ini agak sedikit ke depan. Jadi ada 2 pemain posisi nomor 8, dan di depan dengan formasi yang seperti ini ya, artinya 3 gelandang dengan tipikal Eriksen, Casemiro serta Ugarte,
gue lebih memilih untuk menempatkan Amad Diallo, Marcus Rashford di depan dan juga Alejandro Garnacho dengan menyimpan Rasmus Højlund. Kenapa gue memilih ini? Karena 3 pemain ini gue nilai memiliki kecepatan yang bagus. Khusus untuk Amad Diallo memiliki tusukan-tusukan yang unik ya. Dia tidak hanya menyayap saja katakanlah seperti itu, tapi dia juga memiliki kemampuan yang bagus untuk penetrasi ke tengah depan, sehingga menurut gue ini bisa dimanfaatkan dalam situasi 4-1-2-3. Jadi ini merupakan salah satu opsi formasi tanpa Bruno Fernandes, dan tentu saja diharapkan ini tadi ya transisi yang cepat dengan mengandalkan kecepatan juga tentu saja dari para pemain depannya. Dan gue melihat Casemiro dan juga Christian Eriksen memiliki kemampuan nih untuk melepaskan umpan-umpan daerah yang diharapkan disambut dengan kecepatan dari Rashford, dari Amad Diallo, serta dari Alejandro Garnacho. Pilihan lainnya kembali lagi ke pakem 4-2-3-1 ya, di mana gelandang breaker ataupun pivot ini ditempati oleh Casemiro serta Manuel Ugarte, lalu mendorong Christian Eriksen ke depan, di belakang Rasmus Højlund. Ini kurang lebih sama situasinya ketika Manchester United ini menghadapi Barnsley ya kan, dimana pada saat itu Christian Eriksen tampil excellent sih menurut gue di pertandingan tersebut, dan itu bisa jadi diulangi lagi dengan komposisi sama seperti ini. Kuncinya ya di samping Christian Eriksen sebagai pusat kreasi, yaitu bagaimana Casemiro serta Ugarte untuk bisa bahu-membahu untuk mengatasi agresivitas terutama lini tengah dari Fenerbahce. Kita tahu bagaimana Sofyan Amrabat yang memiliki power yang juga cukup bagus, lalu pergerakan yang juga sangat mobile dari Fred ya. Lalu juga Szymański, pemain ini memiliki naluri mencetak gol yang juga cukup bagus, sehingga harus diwaspadai. Dan tentu saja lini depan dari Fenerbahce. Lini tengah menurut gua di pertandingan menghadapi Fenerbahce ini akan memegang peranan yang juga sangat besar. Dan sebenarnya secara ringan amatiran melihat kualitas secara individu ya dari pemain Manchester United, terutama dengan adanya Casemiro dan juga Christian Eriksen, gua sih berpikir harusnya bisa mengimbangi atau bahkan mengungguli lini tengah dari Fenerbahce. Ugarte mungkin yang harus dia harus waspada ya, karena dia memiliki pemain yang memiliki waktu paling singkat di Manchester United. Pengalaman juga menurut gue untuk tampil di atmosfer di Istanbul seperti ini juga menjadi tantangan bagi Ugarte. Tapi secara keseluruhan gue sih berpikir Manchester United secara keseluruhan lini tengahnya harusnya bisa mengungguli Fenerbahce. Yang gue lihat kecenderungannya dari sisi kolektivitas, terutama ya, ini tim-tim Turki ini biasanya agak sedikit lemah. Mereka lebih banyak mengedepankan penampilan individu ya, skill-skill individu dibandingkan dengan permainan kolektif. Dan menurut gue ini bisa menjadi salah satu titik yang dimanfaatkan oleh Manchester United dengan bermain lebih kolektif, terutama ketika mereka membangun serangan ya, build up dari bawah, tengah dan juga ke depan. Secara keseluruhan ini tadi adalah opsi-opsi Manchester United yang akan tampil tanpa kapten Bruno Fernandes. Bruno yang sekali lagi seperti gue katakan di awal ya, gue melihat sebenarnya ada tanda-tanda kebangkitan terutama ketika menghadapi Brentford. Gue sampai dengan saat ini belum tahu secara pasti kenapa kok dia ada penurunan ya di awal musim ini secara keseluruhan. Apakah karena memang situasi fisik atau memang ada situasi taktikal di atas lapangan atau ada hal lain ya. Tapi yang jelas memang ada perbedaan misalnya ketika Bruno tampil dengan tim nasional Portugal dan ketika bermain di Manchester United. Mungkin juga ada beberapa rekan baru ya kan, yang dia harus tampil bersama di atas lapangan. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor, karena individu-individu ini kan ya punya kecenderungan yang sendiri-sendiri, punya karakter yang berbeda-beda. Cuman sekali lagi ketika menghadapi Brentford, gue melihat sebenarnya secercah titik kebangkitan dari Bruno Fernandes itu sudah ada. Cuman sayang sekali dia harus absen ketika menghadapi Fenerbahce kali ini. Cuman kita lihat ya bagaimana ini variasi formasi dan juga komposisi pemain tanpa seorang Bruno. Itu tadi opsi ada 3, tapi bagaimana Sobat Football United dari 3 opsi tersebut pilih yang mana?
pertama, kedua, ketiga, atau memang punya opsi lainnya, nggak apa-apa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.